warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, tahu gak sih menurut data United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization atau biasa disebut UNESCO, pada tahun 2016 lalu, minat baca masyarakat Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara di dunia. Artinya, hanya terdapat 0,001% atau 1 dari 1.000 orang di Indonesia yang rajin membaca. Selain itu, menurut hasil survei Program for International Student Assessment atau PISA yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD pada tahun 2019 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-62 dari 70 negara, yang artinya Indonesia merupakan 10 negara terbawah yang memiliki literasi yang rendah. Selain itu, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2022, BPS juga merilis tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia secara keseluruhan berada di angka 59,52 dengan durasi membaca 4-5 jam per minggu dan 4-5 buku per triwulan. Wah, sangat sedikit ya teman-teman. Saking sedikitnya, bahkan Indonesia menjadi negara terendah di tingkat literasi, di tingkat minat bacanya. Karena hal tersebut, halo, perkenalkan, aku Lydia Ratulangi, mahasiswi Program Studi Manajemen Universitas Nusa Putra yang akan menjadi bagian pengubah negara dengan literasi belajar akademik. Proyek ini merupakan social enterprise yang saya bangun dari keresahan saya ketika saya mengikuti salah satu program kampus Merdeka, yaitu Kampus Mengajar. Oke, sebelum saya menjelaskan mengenai teras belajar akademi, saya ingin mengenalkan sedikit latar belakang kok bisa sih saya membangun teras belajar akademi. Oke, pada saat saya semester 5, saya mengikuti sebuah program kampus Merdeka, yaitu Kampus Mengajar di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Kecamatan Sukalarang. Nah, pada saat itu saya melihat banyak anak-anak yang mampu mengenyam pendidikan formal, namun ternyata masih banyak anak-anak yang tidak memiliki minat baca, bahkan tidak memiliki minat belajar. Saya menemukan satu orang di kelas 6 di sekolah tersebut yang bahkan belum bisa membaca. Dia mengetahui huruf pun masih terbata-bata. Ketika membaca satu kata itu masih terbata-bata. Karena hal tersebut, saya tergerak ingin sekali mengubah Indonesia dari kanak-kanak. Karena ketika kanak-kanak tidak mau belajar, bagaimana ketika dewasa? Selain itu, saya juga menemukan banyak anak-anak yang tidak mampu mengenyam pendidikan seperti sekolah PAUD atau sekolah TK, sedangkan butuh modal untuk masuk sekolah dasar dengan kurikulum saat ini. Anak-anak tidak bisa mengikuti pembelajaran di sekolah dasar jika belum bisa membaca, tapi banyak anak-anak yang tidak memiliki biaya untuk mengikuti sekolah sebelum sekolah dasar, contohnya PAUD atau TK. Sehingga saya tergerak untuk menciptakan sebuah inovasi melalui social enterprise saya, yaitu Teras Belajar Akademi. Teras Belajar Akademi ini merupakan sebuah program yang dirancang untuk memberikan fasilitas pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Kami memberikan pelayanan mengajar dengan pembayaran seikhlasnya dan semampunya, sehingga anak dapat belajar tanpa terkendala biaya. Sebelumnya perkenalkan our team dari Teras Belajar Akademi. Saya Lydia Ratulangi sebagai founder Teras Belajar Akademi, dan rekan saya Albar Permana sebagai teacher, dan Naida Vanessa juga sebagai teacher. Kami memiliki visi mencerdaskan generasi bangsa dengan menanamkan cinta terhadap membaca. Dengan misi yang pertama, memberikan layanan jasa pendidikan. Yang kedua, menerapkan kebiasaan gemar membaca.
Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Visi misi tersebut saya bentuk sebagai target dari Teras Belajar Academy. Kami ingin memberikan layanan jasa pendidikan kepada anak-anak tanpa memikirkan pembiayaan. Saya juga ingin menerapkan kebiasaan gemar membaca, khususnya di kalangan anak-anak, dan saya harap juga di kalangan masyarakat dewasa. Lalu saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, sehingga anak-anak yang tidak memiliki minat belajar menjadi suka, menjadi ingin untuk belajar. Baik, Teras Belajar Academy memberikan 2 pelayanan utama. Yang pertama adalah bimbel atau bimbingan belajar, dengan penyediaan bimbingan belajar sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat dengan siswanya nanti. Lalu yang kedua, adanya perpuslink atau perpustakaan keliling, yakni sebuah mobil dari Teras Belajar Academy yang akan menyediakan buku-buku untuk menciptakan lingkungan gemar membaca bagi anak-anak maupun bagi orang-orang dewasa. Kami sudah melakukan analisis pasar dengan melakukan beberapa survei ke beberapa pelosok, juga ke beberapa sekolah dasar, sehingga kami mengetahui bahwa target pasar dari Teras Belajar Academy ini ada anak-anak yang terkendala biaya untuk sekolah dan anak-anak yang tidak memiliki minat belajar di sekolah. Jadi sudah belajar di sekolah tapi tidak memiliki minat belajar, kami akan menciptakan minat belajar itu di Teras Belajar Academy. Yang berikutnya adalah strategi pemasaran dari Teras Belajar Academy. Strategi yang akan kami gunakan dalam proses pemasaran Teras Belajar Academy yaitu dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak, sehingga nantinya anak-anak tertarik untuk mengikuti pembelajaran Teras Belajar Academy. Jadi nanti ketika kami melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, kami akan mengajak anak-anak untuk daftar menjadi siswa di Teras Belajar Academy tanpa dipungut biaya masuk. Mungkin nanti akan ada biaya harian atau biaya pembelajarannya saja, itu pun seikhlasnya dan semampunya. Yang selanjutnya, proyeksi keuangan. Dalam proses pelaksanaannya, kami hanya akan meminta bayaran seikhlasnya ya. Itu pun jikalau memang tidak mampu, kami tidak akan memaksa siswa untuk melaksanakan pembiayaan agar anak-anak itu mau belajar tanpa memikirkan hal lain selain pembelajaran, salah satunya pembiayaan. Lalu nanti keuangan dari Teras Belajar Academy ini di awal-awal khususnya akan bersumber dari keuangan pribadi founder dan tim. Dan nantinya selanjutnya akan bersumber dari pembiayaan seikhlasnya dan semampunya dari siswa-siswa. Nanti keuangan yang terkumpul akan digunakan kembali untuk pembelian fasilitas belajar mengajar seperti alat tulis, alat pembelajaran, dan hal-hal yang bersangkutan dengan pembelajaran. Dapat dipastikan bahwa Teras Belajar Academy ini nanti tidak akan tersumbat karena pembiayaan ya, karena nanti kita akan merancang pembelajaran dengan pembiayaan yang sedikit mungkin sehingga nanti pembelajaran akan tetap terlaksana. Yang selanjutnya adalah rencana operasional dari Teras Belajar Academy. Ada 3 hal yang akan kami fokuskan dalam rencana ini. Yang pertama adalah rencana sumber daya manusia. Untuk tim dari Teras Belajar Academy saat ini baru ada 3 orang saja. Nah, rencananya kami akan membuka pendaftaran untuk teman-teman di luar sana menjadi bagian dari Teras Belajar Academy sebagai volunteer Teras Belajar Academy, yang nantinya kita akan merekrut sebanyak-banyaknya untuk membuka rumah belajar juga sebanyak-banyaknya, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang mencukupi untuk keberlangsungan Teras Belajar Academy. Lalu yang selanjutnya adalah rencana pelaksanaan. Karena pelaksanaan ini kita bekerja sama dengan instansi setempat, dengan masyarakat setempat,
kami saat ini belum memiliki rumah belajar, tapi saat ini kita memiliki mobil operasional yang akan digunakan sebagai pertama perpustakaan keliling dan sebagai tempat untuk tim kami dalam penyusunan program Teras Belajar Akademi ini. Sehingga nantinya pelaksanaan kita akan bekerja sama dengan masyarakat yang ingin memberikan, yang ingin memfasilitasi siswa-siswa berupa rumah belajar, baik itu nanti kami menyewa atau masyarakat memfasilitasi secara sukarela. Untuk tempat pelaksanaan ini, target utama kami yaitu kampung-kampung dan desa-desa yang tingkat belajarnya rendah, tingkat literasinya rendah. Lalu untuk pelaksanaan bimbingan belajar ini nanti akan dilakukan penjadwalan kapan akan dilaksanakan pembelajaran, setiap hari apa saja, lalu jam berapa saja sesuai dengan keinginan siswa di rumah belajar di daerah-daerah tersebut, sehingga nantinya akan terjadwal dalam satu hari itu ditargetkan ada 2-3 rumah belajar, sehingga ada 2-3 kampung yang nanti akan Teras Belajar Akademi datangi. Lalu yang selanjutnya pelaksanaan perpustakaan keliling. Nah, dalam pelaksanaannya perpustakaan keliling ini nanti akan difokuskan di hari Sabtu dan di hari Minggu dengan jadwal bukanya itu pada jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Nanti dalam satu hari itu akan ada 2 tempat yang akan didatangi, dan dalam setiap minggunya itu akan ada berbeda-beda tempat yang nanti akan difokuskan di taman kota atau di kantor desa yang menjadi pusat banyaknya masyarakat, sehingga akan menarik minat masyarakat untuk mendatangi perpustakaan keliling dari Teras Belajar Akademi. Nah, yang selanjutnya ada rencana pengembangan dari Teras Belajar Akademi. Pengembangan yang akan kami lakukan terdekat adalah menambah rumah-rumah belajar yang ada di Kabupaten Sukabumi. Nanti pengembangan selanjutnya kami akan masuk kepada Kota Sukabumi, bagian Kota Sukabumi, lalu nanti se-Jawa Barat atau kalau bisa ya se-Indonesia. Nanti kami akan terus bekerja sama dengan masyarakat-masyarakat yang nanti akan kami jadikan target literasi, peningkatan literasi, lalu juga akan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait sehingga akan memudahkan kami untuk mengembangkan Teras Belajar Akademi. Lalu yang selanjutnya adalah kami berencana mengembangkan mobil operasional. Jadi nanti kami harap kami tidak memiliki satu mobil operasional saja, tapi memiliki beberapa mobil operasional sehingga dapat menjangkau daerah-daerah secara bersamaan, bukan hanya satu daerah saja nantinya. Dan kami harap juga kami memiliki banyak perpustakaan keliling di Kabupaten Sukabumi, dan saya harap bisa meluas ke seluruh penjuru Indonesia. Nah, berikutlah rancangan operasional yang kami susun dari Teras Belajar Akademi. Baik, mungkin itu saja pemaparan saya mengenai Teras Belajar Akademi. Saya harap Teras Belajar Akademi ini menjadi salah satu gerakan yang menyokong pemerintah di bidang pendidikan, sehingga tidak adanya lagi kasus anak yang tidak bisa membaca, tidak adanya lagi kasus anak yang tidak suka belajar. Kami harap kedepannya Teras Belajar Akademi ini juga menjadi salah satu gerakan yang nantinya akan memunculkan gerakan-gerakan baru yang akan memfasilitasi adik-adik yang tidak mampu bersekolah untuk mampu belajar, adik-adik yang tidak suka belajar menjadi suka belajar, adik-adik yang tidak suka membaca menjadi suka membaca. Dan kami harap gerakan kecil ini akan menjadi gerakan besar yang nantinya akan menaikkan peringkat literasi Indonesia menjadi peringkat pertama di dunia. Setidaknya memiliki motivasi ya, Indonesia ini memiliki motivasi untuk tidak menjadi negara dengan tingkat literasi yang sangat rendah.
Baiklah, saya Lydia Ratulani, saya akhiri presentasi ini. Mari kita bangun negara Indonesia menjadi negara dengan pemuda yang cerdas dan menjadi negara yang terdepan. Ciptakan bangsa yang cerdas, bangsa yang maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.